Baik. Berikutnya kita akan lanjutkan. Jadi kita masih dengan menggunakan menu frekuensi. Jadi kita using frequencies to study scale data, menggunakan data skala. Nah, untuk tiap-tiap akun atau tiap-tiap customer ya di dalam perusahaan kita tadi, perusahaan fiktif ya, Anda mencatat jumlah penjualan terakhirnya berapa dalam ribuan. Nah, datanya yang seperti apa? Kita lihat tadi ya datanya. Nah, ini kan sale ini in thousand, jadi 65,000, 65.000, 28.000, 134.000, 58.000 dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita akan menggunakan frekuensi ini untuk mempelajari distribusi dari pembelian yang dilakukan oleh para konsumen kita, para customer kita. Cara running analysisnya untuk meringkas jumlah penjualan terakhir, dari menu kita akan memilih Analyze, Descriptive Statistic, Frequencies. Setelah itu kita pilih Reset dulu, biar yang tadi bisa kehapus dulu ya. Setelah itu kita pilih sekarang Amount of Last Sales sebagai variabel yang akan dianalisis. Kemudian kita pilih, kita nonaktifkan, deselect ya, nonaktifkan Display Frequency Tables. Kemudian OK ya. Setelah itu statistics, kita pilih yang check quartiles, standard deviation, minimum, maximum, mean, median, skewness, and kurtosis. Setelah itu kita klik continue. Charts-nya kita pilih yang histogram dengan normal curve. Oke, kita lihat. Kita coba ya. Analyze, descriptive statistics, frequencies, kita reset dulu. Setelah itu kita masukkan amount of last sales ya. Setelah itu ini di deselect, jadi tabel frekuensinya nggak mungkin kita nyalakan. Kalau dinyalakan nanti 65 ada satu orang, 28 ada satu orang, satu perusahaan, 134 ada satu perusahaan, 7,5 ada satu perusahaan, kayak gitu ya, nanti kebanyakan. Jadi ini karena ini datanya skala, kita tidak mungkin melakukan display tabel frekuensi. Oke, ada yang warningnya, you have turned off all output unless you select any output options. This procedure will not be run. Jadi kita akan lanjutkan running statistics. Kita pilih quartile, mean, median, mode tidak ya, standar deviasi, minimum, maximum, skewness, kurtosis. Ini nggak dinyalakan juga nggak apa-apa. Ini saya pengen nyalain juga sih. Kemudian kita klik continue. Setelah itu charts, kita pilih yang histogram dan kita pilih yang show normal curve on histogram. Setelah itu continue. Format nggak ada format. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, sekarang kita bisa lihat, oh ternyata tampilannya kayak gini nih. Amount of last sales, penjualan terakhir. Lognya kayak apa nih? Log. Kalau pengen lihat lognya di sini. Oh, menu yang tadi kita pilih, sale, format, notable, dan title 4, standard deviation dan seterusnya. Ini yang kita pilih running ya. Kita lihat mean, berarti rata penjualan atau rata-rata penjualan kita terakhir adalah 55,48. Karena ini ribuan berarti 55.450 ya. Kemudian mediannya 24.000 ya. Bukan 24 nolnya 4 ya. Ini titik ini koma ya. Jadi 55.450 minnya rata-rata. Kemudian medianya, nilai tengahnya 24.000. Standar deviasinya 103,93. Nah, ini kita bisa lihat
Kalau sebuah data itu standar deviasinya kok lebih tinggi daripada minnya, bisa dipastikan data tersebut kemungkinan besar tidak normal. Ya, karena penyimpangannya tinggi. Jadi ada data yang tinggi banget, ada data yang rendah banget. Kemudian ada skewness dan kurtosis. Skewness dan kurtosis ini untuk apa? Kemudian yang paling kecil, nanti saya jelaskan habis ini. Kita lihat dulu ini. Minimum 6, maksimum 776. Nah ini kan kita bisa lihat penjualan paling sedikit 6.000, penjualan paling banyak 776. Ini yang bikin tadi datanya jelek. Oke, kemudian persentil. Ini kalau misalnya data itu tadi diurutkan, yang ada di perpotongan 25% itu 12, yang ada di perpotongan 50% ini ada, atau persentil 50 ini ada 24, kemudian 75 ini ada di angka 52,875 atau 52.875. Nah, sekarang kita bahas dulu skewness dan kurtosis. Nah, apa itu skewness dan kurtosis? Skewness ini adalah kemencengan data kita. Kalau mencengnya positif atau positively skewed, ini tidak simetris dengan ekor yang lebih panjang di sebelah kanan. Kemudian ada skewness negatif atau menceng negatif atau negatively skewed, tidak simetris dengan ekor yang lebih panjang di sebelah kiri, atau simetris. Ya, simetris berarti mendekati zero. Kalau zero persis angel. Ya, jadi yang positif ini yang ujungnya lebih condong di kiri, ekornya di sebelah kanan. Yang negatif, ekornya di sebelah kiri, yang tinggi di sebelah kanan. Kemudian ada kurva frekuensi di sini berdasarkan keruncingan atau kurtosis. Ada yang disebut dengan platykurtic data, di mana-mana nilai observasi didistribusikan secara merata di antara semua kelas. Kemudian ada leptokurtic lancip, di mana nilai-nilai observasi terkonsentrasi dalam rentang nilai yang sempit, atau mesokurtik, tidak datar dan tidak lancip, sedang-sedang saja, menurut distribusi nilai-nilai observasi. Kalau digambarkan kayak gini, ini yang platykurtic. Ini yang mesokurtik, ini yang leptokurtik. Jadi yang ini semakin lancip, ini sedang, ini yang agak gemuk ya. Oke, jadi angkanya biasanya batasannya kalau kurang dari 3 ini platykurtik. Kalau lebih dari 3 berarti leptokurtik. Ya, kalau mendekati 3 ini mesokurtik. Kita lihat. Ya. Ini ya. Nah, di sini kita bisa lihat data kita, berarti kalau melihat gambarnya aja ini positif ya, positif, dan ini datanya lancip di sebelah kiri. Nah, kita lihat skewness-nya ternyata memang 5 ya. Kemudian kurtosisnya 34. Skewness-nya positif kan tadi, positif. Kurtosisnya 34, padahal batasannya 3. Dia lebih besar daripada 3, artinya dia sangat-sangat lancip ya, ini lancip banget. Untuk teknis, kalau Anda misalnya mau copy paste ya seperti ini, kalau mau di copy paste, kita buka file Word, kita bisa copy paste output SPSS ini ke file Word. Saya selalu menyarankan mengcopy dengan menggunakan image, jadi pilih yang copy as image. Mungkin kalau tampilannya ada yang beda dengan saya, copy image di sini mungkin ada yang tampilannya kayak gini, copy as, ada yang Windows Metafile, PNG, kemudian JPG dan seterusnya, tidak masalah. Anda kalau bingung klik kabeh ya, klik semuanya. Kemudian setelah itu pilih image. Setelah itu kita masuk ke Word, paste, kita pilih yang spesial. Kita pilih paste spesial. Kalau di sini mungkin pilihannya lebih banyak lagi milik Anda. Saran saya pilih antara PNG atau JPEG ya. Sini saya akan pilih PNG. Kalau misalnya ada Windows Metafile dan sebagainya tidak masalah. Ada bitmap tidak masalah ya. Nah ini. Kalau pakai gambar, Anda ngedragnya enak. Seperti ini. Bisa di cropping juga. Crop.
cuma tak kasih cropping tulisan statisnya saya ingat. Nah, atau mungkin persentilnya nggak saya nampakkan. Nah, bisa seperti ini. Dan ini menunjukkan integritas output kita. Kalau Anda paste-nya dalam bentuk tabel, angka-angkanya bisa diubah. Itu output Anda lebih nilai integritasnya menurun. Jadi saya selalu menyarankan paste dalam bentuk gambar, jangan dalam bentuk tabel. Oke, kita lanjutkan. Ini tadi ya. Nah, outputnya seperti ini, sama kan? Mean, median, standar deviasi, ya beda-beda tipis lah, paling tampilannya yang beda. Ini tadi sudah saya narasikan, jadi kelihatan kalau datanya asimetrik. Asimetrik itu kelihatan kan tadi lebih menceng ke kiri, ekornya di sebelah kanan. Ya. Di sini artinya bagaimana? The large positive skewness in addition to skewing the mean to the right of the median inflate the standard deviation to a point where it is no longer useful as a measure of the spread of data values. Jadi di sini datanya miring ke kiri atau miring ke kanan, ini menunjukkan standar deviasinya ini tidak bisa digunakan sebagai data dengan sebaran yang bagus. Jadi ini nanti kalau misalnya pun mau diolah secara statistik, itu harus ditreatment dulu. Ibaratnya kalau kita mau masak, sebelum kita masak kan dipilih dulu ya, bahasa Indonesia, disiangi. Jadi kalau misalnya Anda punya sayuran, misalnya masak kangkung, bayam, itu kan dipidili bahasa Indonesia, dipotong-potong dulu kan, diambil, oh ini yang jelek-jelek dibuang, nggak dipakai, ya kayak gitu. Atau mungkin dikupas dulu seperti itu. Nah, ini fungsi dari kita melihat, oh ini belanjaan kita bagus apa enggak sih. Kalau belanjaannya seger-seger, oh berarti banyak data yang nanti akan dipakai. Ya maklum, dosennya ibu-ibu, jadi contohnya makanan. Nah, kemudian yang histogram, ya tampilannya sedikit berbeda dengan punya saya tadi. Ya. Ini visual summary dari distribusi value. Ya, overlay ini membantu kita menetapkan skewness dan kurtosisnya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk materi pertemuan kali ini. Silahkan dicoba, nanti copy paste gambarnya ke Word, ya. Setelah itu Anda narasikan, ya, dengan kalimat Anda sendiri. Ya. Baik, terima kasih. Ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum dan selamat siang.